Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kita kembali lagi di materi TIK dengan topik perangkat input dan output komputer. Jadi, silahkan pahami materi yang ada di video ini yang sudah Ibu jelaskan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan adakan ulangan harian pertama ya. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah kakak dan abang, mari kita mulai materi hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perangkat input dan output komputer. Nah, yang pertama kita bahas adalah perangkat input. Perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses ke dalam komputer. Jadi, biasanya perangkat input ini adalah perangkat yang digunakan kalau kita itu mau memasukkan sesuatu ke komputer. Misalnya apa? Misalnya ada gambar, kemudian suara. Nah, kan kita bisa tuh masukkan gambar atau masukkan suara ke dalam komputer kan? Nah, alat yang kita gunakan itu termasuk ke dalam perangkat input. Nah, sampai sini paham ya? Oke, nah kira-kira apa saja yang termasuk perangkat input? Yang pertama itu ada keyboard. Ibu rasa ini udah nggak asing lagi bagi kalian. Apalagi bagi kalian yang sangat suka game. Nah, Ibu rasa ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, jadi keyboard ini fungsinya adalah sebagai salah satu media masukan bagi komputer. Yang dimasukkan apa Bu dari keyboard adalah kata-kata, huruf gitu ya. Jadi di keyboard ini kita mau ngetik apa aja gitu. Jadi keyboard ini sangat berperan penting ya. Kalau nggak ada keyboard dari mana gitu ya kan. Kecuali kalian punya komputer yang layar sentuh seperti smartphone. Nah, lanjut. Yang kedua ada namanya joystick. Nah, ini juga nggak mungkin asing bagi kalian, ya kan? Apalagi bagi kalian yang memang benar-benar suka game. Nah, ini pasti sering kalian gunakan. Ini tuh namanya joystick atau nama lainnya adalah joypad. Jadi, ini digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Biar apa? Biar lebih seru dan menyenangkan pastinya, ya kan? Kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang suka game gimana sih rasanya pakai joystick gitu. Nah, selanjutnya ada namanya mouse. Nah, ini juga pasti nggak akan asing bagi kalian. Jadi mouse ini digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah dan menjalankan sebuah perintah. Jadi kalau di keyboard kalian biasanya itu kalau laptop ya, kalau laptop itu di bagian keyboardnya itu kan ada tuh yang sebagai pengganti mouse ya kalau di laptop. Tapi kalau dia yang komputer yang biasa, nah itu biasanya harus pakai mouse sebagai alat bantu untuk menjalankan program. Apalagi sekarang itu mouse itu banyak banget tipenya kakak dan abang. Ada yang sekarang itu sudah pakai bluetooth, sudah yang pakai wifi seperti itu. Jadi semakin kesini perkembangan zaman, mouse juga semakin canggih gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya mikrofon. Nah, mikrofon ini biasanya gabung sama headset kalau kita mau memasukkan suara ke dalam komputer. Nah, biasanya itu suara yang sudah ditangkap oleh mikrofon itu akan diubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke kartu suara. Jadi kalau sebelumnya minggu lalu kita ada bahas kartu suara kan. Jadi kartu suara yang sudah kita pelajari kemarin untuk apa? Untuk mengubah sinyal menjadi sinyal suara gitu kan ke dalam komputer. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya scanner. Jadi kakak dan abang, kalau kalian sering ke tempat fotokopi, nah, ini tuh salah satu alat untuk men-scan ya. Jadi kalau sekarang tuh ada printer yang memang sudah ada scan-nya gitu.
Jadi kalau dulu bentuk scan itu seperti ini, memang sampai sekarang masih ada bentuk scanner yang seperti ini. Hanya saja sekarang banyak para pengguna yang memilih lebih praktis ya, karena kan sudah ada printer yang memang sudah ada scannernya juga gitu. Jadi fungsinya ini untuk apa, Bu? Jadi kalau misalnya kalian butuh ini ya, mau mengedit, misalnya mengedit file, tapi ternyata filenya itu udah hilang, yang ada cuman hasil print outnya gitu, hasil cetaknya. Nah, bisa kalian scan dulu. Dengan scan ini, nanti dari scan ini akan berubah menjadi gambar. Nah, di gambar itu bisa kalian edit file kalian. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya webcam dan CCTV. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Nah, Ibu rasa juga kalian sudah paham lah ya fungsi dari CCTV itu sendiri gitu. Jadi kalau apalagi kalau misalnya di rumah ada CCTV, pastikan CCTV kalian itu terhubungkan ke komputer atau ke handphone kalian gitu kan. Nah, jadi itulah fungsi dari CCTV. Dia menangkap video, kemudian videonya itu dikirimkan ke komputer kalian. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemindai biometrik. Nah, kakak dan abang, kalian pernah nggak datang ke sebuah kantor, mungkin kantor orang tua kalian, yang harus menggunakan sidik jari. Nah, jadi teknologi sekarang itu kita absen aja sekarang sudah nggak perlu pakai manual gitu ya, karena sudah ada sidik jari ini tadi gitu. Jadi ini namanya adalah pemindai biometrik. Jadi dia itu teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Oh, ini si Abdul, seperti itu. Hanya dengan sidik jari kita saja gitu, atau hanya dengan retina mata kita saja, itu mereka sudah bisa merespon bahwasanya oh ini Abdul gitu, oh ini si Kafa gitu. Makin kesini perkembangan teknologi itu udah semakin bagus gitu. Kedepannya kita nggak tahu lagi ya, bisa jadi sudah memakai hologram gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perangkat input, dan Ibu rasa perangkat-perangkat yang Ibu jelaskan tadi sudah sering kalian lihat, sudah sering kalian gunakan, dan kalian juga sudah tahu fungsinya untuk apa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya perangkat output. Nah, kalau perangkat output ini adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Berupa apa? Berupa tampilan di layar, hasil cetakan, suara, dan yang lain-lain. Jadi, maksudnya adalah perangkat output ini, kakak dan abang, dia itu adalah perangkat yang gunanya untuk gimana ya caranya pengguna komputer ini bisa mendapatkan informasi gitu. Pastinya kan caranya gimana? Kalau nggak ditampilkan ya ada hasil buktinya gitu kan, hasil cetaknya, atau mungkin dengan suara gitu ya. Nah, lanjut, kira-kira apa aja? Yang pertama ada printer. Nah, ini juga pasti di rumah kalian juga beberapa sudah punya ya. Digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Nah, Ibu rasa kalian juga sudah tahu fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya ada yang namanya speaker. Nah, speaker ini adalah perangkat output yang menghasilkan suara. Oke, yang terakhir itu ada monitor. Jadi monitor fungsinya itu adalah sebagai alat keluaran yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Jadi Ibu rasa kalian juga paham lah ya apa sih fungsi monitor gitu. Jadi di monitor inilah kita bisa nampak tampilan-tampilan yang ada di komputer. Disinilah kita bisa bekerja gitu. Kalau nggak ada monitor kita mau kerjanya di mana gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah
beberapa perangkat output. Tadi ada printer, ada monitor, kemudian ada speaker, yang semuanya pasti kalian sudah paham gitu ya. Nah, semoga dengan menonton video ini kalian juga semakin paham dengan fungsi-fungsi dari perangkat input dan output komputer. Oke. Nah, untuk hari ini tugas kalian adalah membuat rangkuman atau catatan mengenai materi hari ini, yaitu tentang materi input dan output komputer di buku catatan kalian. Catat serapih mungkin, bisa menggunakan tinta warna agar memperindah catatan kalian, dan kalian juga semakin semangat untuk membacanya. Oke, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Nah, ulangan hariannya itu insya Allah dari topik pertama ya, dari perangkat keras, kemudian sama topik hari ini itu adalah perangkat input dan output. Jadi siap-siap untuk kuis minggu depan. Oke, semangat terus belajarnya kakak dan abang. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.